Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas MSDM, tentang check up MSDM dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 2019-210-290. Di sini saya akan menceritakan tentang histori dan visi misi dari PT Hanjaya Mandala Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna didirikan pada tahun 1913 oleh Lim Sing Ti, seorang imigran asal Tiongkok. Ia memulai usahanya dengan membuat dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya. Perusahaan kecilnya tersebut merupakan salah satu perusahaan pertama yang memproduksi dan memasarkan rokok kretek dan rokok putih secara komersial. Rokok kretek tumbuh populer dengan pesat pada tahun 1930-an. Lim Sing Ti mengganti nama keluarga dan perusahaannya menjadi Sampurna. Setelah usahanya berkembang cukup mapan, Lim Sing Ti ditahan oleh pasukan Jepang dan usahanya ditutup. Pabriknya bahkan digunakan oleh pasukan Jepang untuk memproduksi rokok merek Fuji yang dibagikan kepada serdadu Jepang. Setelah perang berakhir, Lim Sing Ti dibebaskan dan memulai usahanya kembali. Namun, pada tahun 1959, 3 tahun setelah Lim Sing Ti wafat, dan setelah perang kemerdekaan berakhir pada tahun 1950-an, perusahaan Lim Sing Ti kembali terancam bangkrut. Pada tahun yang sama, Aga Sampurna atau putra kedua Lim Sing Ti ditunjuk untuk menjalankan perusahaan keluarga Sampurna dan berhasil membangunnya kembali. Putra kedua Aga, yaitu putra Sampurna, mengambil alih kemudi PT Hanjaya Mandala Sampurna pada tahun 1978. Di bawah kendalinya, PT Hanjaya Mandala Sampurna berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia. Pada bulan Mei 2005, PT Philips Morris Indonesia, anak perusahaan PT Philips Morris International INC atau PMI, mengakuisisi kepemilikan mayoritas atas PT Hanjaya Mandala Sampurna. Akuisisi pada saat itu menjadi salah satu transaksi terbesar dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Di bawah kepemimpinan direksi yang terdiri dari para profesional Indonesia dan internasional, PT Hanjaya Mandala Sampurna berhasil memanfaatkan sinergi yang dihasilkan dari akuisisi Philips Morris secara efektif dengan tetap menjaga budaya, tradisi, dan warisan Indonesia. Tercatat pada bulan Desember 2007, PT Hanjaya Mandala Sampurna bersama anak perusahaannya mempekerjakan sekitar 30.000 orang dan mengoperasikan 5 fasilitas produksi rokok di Indonesia, yang meliputi 1 pabrik sigaret kretek mesin berlokasi di Pandaan, 3 pabrik sigaret tangan berlokasi di Surabaya, dan 1 di Malang. Hingga tahun 2007, PT Hanjaya Mandala Sampurna juga telah menjalin bersama dengan 37 mitra produksi sigaret atau MPS yang memproduksi sigaret kretek tangan di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Naufal Ahmad, NIM 2019-210-294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tujuan PT HM Sampurna perlu melakukan check-up MSDM. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengetahui apakah PT HM Sampurna telah menerapkan fungsi sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mengetahui apakah check-up MSDM PT HM Sampurna dapat memperbaiki kinerja karyawan dan membantu efektivitas jalannya perusahaan. Dalam hal ini, alasan mengapa PT HM Sampurna harus melakukan check-up MSDM juga dapat untuk melihat dan menilai tingkat keefektifan fungsi MSDM, yaitu dengan membandingkan kesesuaian antara kebijakan perusahaan yang telah ditentukan pada SOP perusahaan dengan realisasi dalam perusahaannya.
maka perusahaan juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut. Melakukan check-up MSDM juga dapat membantu manajemen dalam perusahaan PT HM Sampurna untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hal-hal yang dapat menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen di perusahaan tersebut. Dan check-up MSDM juga berfungsi untuk meminimalisir proses internal perusahaan yang dapat berpotensi melanggar hukum. Penggunaan check-up MSDM pada perusahaan juga memiliki dampak positif, yaitu lebih mudah untuk menilai sistem pengendalian internal, kebijakan, dan sistem kerja yang telah diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Di dalam perusahaan di mana manajemen memiliki peranan yang penting dalam mengelola sumber daya manusia dalam perusahaannya, maka semakin perlu juga melakukan pembinaan serta mengevaluasi perkembangan tenaga kerja yang dimiliki, yaitu dengan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang telah mereka lakukan dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian, menggunakan check-up MSDM pada PT HM Sampurna diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah internal dan dapat memberikan solusi maupun rekomendasi maupun solusi yang efektif guna meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riyarti Satika dengan nomor induk mahasiswa 2019-210277. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan hasil CU atau check up yang dilakukan pada PT Hanjala Mandala Sampurna atau PT HM Sampurna. Yang pertama ada visi dan misi organisasi sebagai dasar pengelolaan MSDM, di mana saya memberikan ada pada PT HM Sampurna dan saya memberikan angka 5 dikarenakan memang pada ilustrasi pengelolaan MSDM yang ada di perusahaan PT HM Sampurna sudah dijelaskan pada awal pembacaan apa saja tujuannya, lalu juga sudah dijelaskan menjadi latar belakangnya, di mana dalam hal ini tujuan dari PT HM Sampurna sudah ada dan sudah jelas secara rinci dan sudah menjadi visi misi dari PT HM Sampurna. Lalu yang kedua ada deskripsi jabatan yang digunakan sebagai referensi dalam proses SDM lainnya, di mana saya memberikan ada pada PT HM Sampurna. Lalu saya memberikan angka 3 dikarenakan sudah dijelaskan pada tinjauan map yang ada di dalam PT HM Sampurna, namun kurang mendetail dalam menyampaikan tiap jabatan yang ada dalam PT HM Sampurna. MAP merupakan tujuan atau panduan atau pondasi menjadi pondasi dalam PT HM Sampurna, namun tidak dijelaskan secara detail apa saja jabatan-jabatan dan apa saja pekerjaan dari jabatan tersebut. Lalu yang ketiga ada proses identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara periodik, di mana saya menjawab ada pada PT HM Sampurna dan saya memberikan angka 5. Di dalam hal ini memiliki keterangan, yaitu dikarenakan sudah ada penilaian kinerja yang membuat para manajer atau manajemen perusahaan dapat mengembangkan kompetensi karyawan sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing karyawan. Di dalam hal ini, para perusahaan atau perusahaan PT HM Sampurna sudah memberikan yaitu proses identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara periodik dan memberikan kebutuhan-kebutuhan atau memberikan apa saja hal-hal yang diperlukan untuk kebutuhan atau keperluan dari para karyawan PT HM Sampurna. Lalu yang keempat ada analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek organisasi. Saya menjawab tidak ada pada PT HM Sampurna dikarenakan berdasarkan aspek organisasi untuk analisa kebutuhan pelatihan tidak ada keterangan ataupun referensi yang ada di dalam deskripsi PT HM Sampurna, maka saya memberikan angka 0.
untuk penilaian pada analisa kebutuhan pelatihan yang dilakukan berdasarkan aspek organisasi. Lalu yang kelima ada analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek pekerjaan, di mana saya menjawab ada pada PT HM Sempurna dan saya memberikan angka 5 dikarenakan sudah dijelaskan pada pelatihan berdasarkan aspek pekerjaan sudah dijelaskan secara rinci dan tepat di mana kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pihak SDM yang ada di PT HM Sempurna akan disediakan atau akan dapat dikembangkan oleh para pihak manajemen dari PT HM Sempurna. Lalu yang keenam ada analisa kebutuhan pelatihan dilakukan berdasarkan aspek individu, yaitu saya memberikan tidak ada pada PT HM Sempurna dan memberikan angka 0, yaitu memiliki keterangan tidak dijelaskan pada perusahaan PT HM Sempurna untuk menganalisa kebutuhan pelatihan berdasarkan aspek individu. Yang kita ketahui pada deskripsi PT HM Sempurna memang tidak ada untuk analisa kebutuhan aspek berdasarkan individu, maka saya memberikan angka 0. Lalu yang ketujuh ada evaluasi program pelatihan dilakukan setelah ada program pelatihan, di mana saya menjawab ada pada PT HM Sempurna dan saya memberikan nilai 2 dikarenakan untuk evaluasi program pelatihan pada PT HM Sempurna atau PT Hanjala Mandala Sampurna sudah ada, namun hanya dilakukan pada tengah tahun ataupun akhir tahun, di mana program pelatihan akan menjadi kurang efektif dikarenakan tidak dilakukan di setiap periode atau setiap waktu dan akan membuat manajer akan sulit untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada karyawan tersebut, di mana kita mengetahui jika evaluasi dilakukan pada tengah tahun ataupun akhir tahun, di mana para karyawan atau pihak SDM yang ada di PT HM Sempurna sudah mengalami perubahan atau sudah mengalami hal-hal yang membuat produktivitasnya berkurang dari bulan 1, maka evaluasinya terjadi hanya dalam tengah bulan, maka sudah terlalu lama untuk dapat mengantisipasi atau menyelesaikan masalah tersebut karena masalah tersebut sudah lama ataupun sudah besar. Lalu yang kedelapan ada terdapat standar penilaian untuk indikator utama kinerja dalam proses penilaian kinerja, di mana saya menjawab ada pada PT HM Sempurna dan saya memberikan angka 5 dikarenakan PT HM Sempurna sudah menerapkan tujuan atas MAP dan membuat semua proses manajemen kinerja yang ada di dalam perusahaannya, di mana MAP ini bertujuan sebagai pondasi ataupun alur yang digunakan untuk berjalannya kelangsungan perusahaan dari PT HM Sempurna, di mana MAP juga bertugas atau berperan penting untuk menentukan jalan ke depannya untuk perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari hasil check up dari nomor 1 sampai 8, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rika Melia dengan NIM 2019-210312. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aktivitas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang ke-9 mengenai penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk perbaikan kinerja. Kelompok kami di sini memilih ya dan memberikan nilai sebesar 5 karena PT HM Sempurna telah menerapkan dan menjelaskan MAP dalam proses penilaian manajemen kinerjanya. Lalu yang ke-10 mengenai penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk pertimbangan penyesuaian gaji. Di sini kelompok kami memilih ya karena dan memberikan nilai sebesar 3 karena implementasi mengenai penilaian kinerja sudah dijelaskan dan dilaksanakan, namun mengenai pertimbangan penyesuaian gaji belum dijelaskan secara detail. Lalu yang ke-11 yaitu mengenai
penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk dasar keputusan penempatan. Di sini kelompok kami memilih ya dan memberikan nilai sebesar 3 karena perusahaan hanya menerapkan pemberian penghargaan terhadap karyawannya. Lalu yang ke-12 mengenai penilaian kinerja yang diimplementasikan untuk data analisa kebutuhan pelatihan. Di sini kelompok kami memilih ya dan memberikan nilai sebesar 5 karena perusahaan telah melakukan pengembangan karyawan agar dapat menyesuaikan untuk lingkungan untuk pelatihan karena perusahaan juga sangat mengharapkan umpan balik secara terus-menerus. Lalu yang ke-13 mengenai tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk rencana dan pengembangan karir. Di sini kelompok kami memilih ya dan memberikan nilai sebesar 4 karena PT HM Sampurna memang telah menerapkan beberapa program pengembangan karyawan yang disesuaikan selaras dengan potensi kinerja dan jenjang karir masing-masing setiap individu atau karyawannya. Selanjutnya yaitu yang ke-14 mengenai tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk evaluasi proses penempatan. Di sini kelompok kami memberikan ya dan memberikan nilai sebesar 3 karena PT HM Sampurna telah melakukan hal tersebut melalui penciptaan jalur pengembangan yang dapat memastikan kemampuan karir atau kemajuan karir untuk masa depan mereka. Lalu tidak hanya pada posisi saat ini, namun juga secara horizontal maupun vertikal dalam organisasi. Lalu yang ke-15 yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk evaluasi sistem informasi SDM. Di sini kelompok kami memberikan nilai tidak dan nilainya 0 karena memang belum dijelaskan mengenai evaluasi sistem informasi SDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nidia Ardianti dengan NIM 2019-210309. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil check up manajemen sumber daya manusia pada PT Hanjaya Mandala Sampurna mulai dari nomor 16 sampai dengan nomor 22. Nomor 16 adalah tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk evaluasi rancangan pekerjaan, yaitu ada dan bernilai 5 atau baik sekali. Dikarenakan PT HM Sampurna telah menerapkan input to advancement planning, yaitu disebut juga sebagai MAP, yang merupakan sebuah proses yang berkelanjutan guna untuk mendorong kinerja individu, organisasi, juga serta membantu para karyawan yang ada di perusahaan tersebut untuk berkomunikasi secara reguler mengenai kinerja. Lalu selanjutnya nomor 17 adalah tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk dasar bagi kesamaan hak karyawan, yaitu ada dan bernilai 4 atau baik. Karena di dalam PT HM Sampurna melakukan proses komunikasi dengan intensif antara karyawan dengan manajer agar motivasi dan pencapaian karyawan di masa mendatang dapat tertampung dan memberikan umpan balik sesuai dengan harapan perusahaan. Lalu nomor 18 adalah tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk memantau adanya kendala eksternal, yaitu ada dan bernilai 4 atau baik. Karena di dalam hal ini PT HM Sampurna telah menggunakan kerja atau performance improvement plan untuk menghadapi kasus-kasus kinerja yang kurang baik pada seorang karyawan dan mengembangkan suatu rencana untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dapat dilihat strategi yang dipilih oleh PT HM Sampurna hanya berfokus pada penyelesaian yang ada dalam perusahaannya saja. Lalu nomor 19 adalah standar prestasi diperoleh dari informasi analisa jabatan, yaitu berupa uraian tugas, yaitu ada dan bernilai 2 atau kurang. Karena dalam strategi yang digunakan dalam PT HM Sampurna menggunakan sistem evaluasi kinerja. Kinerja yang digunakan oleh
baik karyawan maupun manajer bertumpu pada penilaian prestasi dan pencapaian di masa lalu. Lalu nomor 20 adalah standar prestasi digunakan sebagai acuan dalam penilaian, yaitu ada dan bernilai 4 atau baik. Karena dalam hal ini PT HM Sampurna menggunakan standar prestasi sebagai penilaian dalam kinerja para karyawan yang ada di PT HM Sampurna. Lalu nomor 21 adalah standar prestasi yang digunakan berkaitan dengan hasil kerja masing-masing jabatan, yaitu ada dan bernilai 2 atau kurang. Dikarenakan dalam meningkatkan kinerja karyawan yang ada di PT HM Sampurna melalui standar prestasi dinilai dan berkaitan pada hasil kerja masing-masing jabatan. Lalu nomor 22 yang terakhir adalah alat ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja dapat diandalkan dan dipercaya, yaitu ada dan bernilai 5 atau baik sekali. Dikarenakan di dalam PT HM Sampurna, alat yang digunakan dalam penilaian kinerja para karyawan dalam PT HM Sampurna dapat selalu diandalkan dan dipercaya karena dinilai pada prestasi karyawan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sabita Mawarda dengan NIM 2019-210305. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian kinerja yang diterapkan mudah untuk diimplementasikan. Nah, di sini saya memberikan nilai 5 karena kinerja dievaluasi dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi terhadap sasaran-sasaran apa yang dicapai dan bagaimana mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja yang diterapkan dapat mengukur perilaku kritis penentu prestasi. Nah, di sini saya memberi nilai 4 dengan penilaian kinerja yang tidak ditetapkan PT HM Sampurna dapat mengukur perilaku kritis penentu prestasi. Nah, yang berikutnya adalah penilaian kinerja yang diterapkan merupakan pengukuran yang objektif dan langsung. Nah, di sini penilaian kinerja terhadap atasan dan bawahan terhadap sasaran apa dan bagaimana mencapainya merupakan pengukuran yang objektif dan langsung. Nah, yang berikutnya yaitu penilaian dilakukan hanya oleh atasan langsung. Nah, di dalam PT HM Sampurna ini saya memberi nilai kosong dikarenakan penilaian dilakukan mulai dari atasan hingga bawahan. Berikutnya, penilaian dilakukan secara multi-rater, yaitu oleh atasan, bawahan, rekan kerja, dan pelanggan. Nah, di PT HM Sampurna sendiri, mereka melakukan penilaian kinerja di mana hanya berfokus pada karyawan dengan manajer di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu ada proses penilaian diri sendiri, yaitu self-evaluation. Nah, di sini saya memberi nilai 4 karena di dalam PT HM Sampurna dalam penentuan sasaran kerja, di mana ada komitmen timbal balik, serta kepemilikan sasaran-sasaran antara individu dan manajer mereka, di mana sudah ada perjanjian memberikan feedback sesuai yang diterima. Nah, kemudian penggunaan metode PAS oriented dalam proses penilaian kinerja. Di sini saya memberi nilai 5 karena dalam penilaian kinerja yang digunakan adalah metode PAS oriented karena hanya berdasarkan prestasi dan pencapaian di masa. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Distia Pramono, NIM 347. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 30 sampai 36. Yang pertama adalah penggunaan metode future oriented dalam proses penilaian kinerja. Saya memilih ada dan menilai 3. Keterangan referensinya yaitu dalam bagian apa pencapaian diukur terhadap sasaran-sasaran kerja tahunan. Ini akan menjelaskan hasil-hasil yang spesifik yang pasti dicapai oleh individu tersebut dan akan menandai kontribusi-kontribusinya pada sasaran-sasaran kerja departemen. Jadi, penilaian kerja pada perusahaan tersebut harus sesuai dengan sasaran atau target pada masa depan departemen atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah penilaian kinerja dilakukan secara periodik. Saya memilih ada dan menilai 4. Pencapaian diukur terhadap sasaran-sasaran kerja tahunan. Jadi, penilaian kinerja secara periodik dalam perusahaan tersebut dilakukan secara tahunan, tetapi tidak disebutkan berapa tahun sekali penilaian tersebut dilakukan.
Selanjutnya nomor 32. Terdapat pedoman penilaian kinerja yang digunakan proses penilaian kinerja. Saya memilih ada dan menilai 4. Keterangan referensinya yaitu pencapaian diukur terhadap sasaran kerja tahunan. Hal ini menjelaskan pedoman penilaian kinerja dalam proses penilaian kinerja melihat hasil dari kerja tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya belum mencapai target, maka tahun selanjutnya minimal harus mencapai target. Jika tahun sebelumnya sudah mencapai target, maka tahun selanjutnya harus melebihi target. Nomor 33. Proses umpan balik dilakukan secara konsisten. Saya memilih ada dan menilai 4. Penting bagi setiap supervisor atau manajer untuk menyadari sepenuhnya aspirasi karyawan dan memberikan umpan balik yang terbuka dan jujur pada aspirasi karir individu tersebut. Jadi, manajer atau supervisor harus memberikan aspirasi dan reward kepada pekerja yang sudah mencapai target dan berprestasi. Nomor 34. Kebijakan tentang pengelolaan karir disosialisasikan dengan jelas. Saya memilih ada dan menilai 4. Pengembangan karyawan merupakan tanggung jawab bersama antara karyawan dan perusahaan. Komitmen timbal balik terhadap pengembangan akan membantu karyawan dan organisasi. Perusahaan harus mengetahui apa yang menjadi kendala karyawan dalam mengembangkan SDM-nya. Jadi, manajer harus 1. Perlu menjelaskan harapan-harapan untuk individu. 2. Memberikan sumber daya yang tepat serta dukungan untuk membantu meningkatkan kemampuan individu dalam memberikan kontribusinya bagi kesuksesan bisnis. 3. Memastikan suatu lingkungan untuk pelatihan dan umpan balik yang terus-menerus. Tidak hanya manajer perusahaan saja yang terlibat dalam proses pengembangan karyawan. Seorang karyawan harus 1. Perlu bertanggung jawab atas pengembangan mereka masing-masing. 2. Terbuka terhadap bermacam-macam pengalaman dan menggunakan perusahaan sebagai lingkungan pembelajaran yang subur dan banyak sumber daya yang tersedia. Nomor 35, yaitu menerapkan prinsip dalam sistem penghargaan. Saya memilih ada dan menilai 3. Kompensasi karyawan meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Kompensasi karyawan memiliki 2 komponen utama, yaitu pembayar finansial langsung atau direct financial payments, yang antara lain upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Dan pembayaran finansial tidak langsung atau indirect financial payments, seperti tunjangan finansial, asuransi, dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang terakhir adalah nomor 36, yaitu menerapkan prinsip memotivasi dalam sistem penghargaan. Saya memilih ada dan menilai 2. Keterangan referensinya yaitu hanya dijelaskan hasil dari penghargaan yang diperoleh oleh karyawan jika karyawan memenuhi target dan berprestasi, sehingga itu saja yang dapat dijadikan motivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Tapi tidak ada penjelasan bahwa manajer harus memotivasi karyawan agar bisa termotivasi menjadi lebih baik dalam bekerja. Seperti yang dijelaskan, yaitu manajer tidak memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata yang bisa membangkitkan semangat karyawan dalam bekerja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Novel Ahmad dengan NIM 2019-210294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengelolaan sistem penghargaan di perusahaan bertujuan untuk mempertahankan karyawan potensial yang telah ada. Menurut sumber yang saya dapat, dalam desain map PT HM Sampurna, terdapat prinsip untuk memberikan penghargaan atas hasil-hasil yang dicapai karyawan. Lalu, pengelolaan sistem penghargaan di perusahaan bertujuan untuk mendapatkan personil dengan kualifikasi yang maksimal. Menurut sumber yang saya dapat, aktivitas ini tidak ada dalam perusahaan. Lalu, terdapat prinsip keadilan dalam implementasi pengelolaan penghargaan.
Prinsip keadilan dalam implementasi pengelolaan penghargaan sangat diterapkan karena membuat karyawan betah dan ada peningkatan dalam bekerja. Lalu, implementasi sistem insentif merit pay. Ada sedikit penjelasan aktivitas ini pada ilustrasi, tetapi masih belum terperinci dan detail. Lalu, ada proses survei gaji dalam pengelolaan kompensasi. Proses survei gaji dalam perusahaan sangat bagus dan diterapkan pada perusahaan ini. Pengelolaan sistem insentif dan bagi eksekutif. Aktivitas ini tidak terdapat dalam ilustrasi. Penerapan program pemeliharaan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Menurut sumber yang saya dapat, tidak adanya penerapan program pemeliharaan karyawan dan keluarga dalam penjelasan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dengan Indah dengan NIM 2019-210-290. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil check up MSDM PT Hanjaya Mandala Sampurna pada nomor 44 sampai nomor 50. Aktivitas penciptaan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. Hasilnya, kami menjawab ada dengan nilai 3 dengan alasan memiliki rencana peningkatan kerjanya dengan konsisten dan jelas untuk menghadapi kasus. Dan di nomor 45 dengan aktivitas pengelolaan resiko-resiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja, kami menjawab tidak dengan nilai 0 dengan alasan tidak menjelaskan dan tidak mencantumkan tentang pengelolaan risiko-risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja. Pada nomor 46 dengan aktivitas penetapan sistem kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan kerja, hasilnya kami menjawab ada dengan nilai 4 dengan keterangan rencana meningkatkan kerja dan mengembangkan suatu rencana. Pada nomor 47 dengan aktivitas diselenggarakan aktivitas yang menunjang retensi karyawan, kami menjawab ada dengan nilai 3 dengan keterangan. Pada poin ini MFP yang efektif memastikan bahwa karyawan pertama mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan mengapa, dan yang kedua didorong dan didukung untuk menyampaikan umpan balik secara terus-menerus. Dan yang ketiga, mengetahui kapan mereka mencapai atau tidak mencapai sasaran mereka. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana cara mendapatkan dukungan untuk mencapai sasaran-sasaran dari departemen atau perusahaan. Dan yang kelima, mengetahui bahwa kontribusi mereka telah diakui dan dihargai oleh perusahaan tersebut. Dan di nomor 48 dengan aktivitas penetapan ketentuan mengenai keamanan dalam hubungannya dengan penggunaan, penanganan, penyimpanan, dan pemindahan peralatan dan fasilitas kerja, kami menjawab ada dengan nilai 4 dengan keterangan kompensasi dalam memfasilitasi mengenai pertanggungjawaban. Dan di nomor 49 dengan aktivitas pemberian fasilitas yang memadai untuk kesejahteraan karyawan di tempat kerja, kami menjawab ada dengan hasil dengan nilai 4 dengan keterangan karena dalam ilustrasi menyebutkan bahwa pertama, memberi penghargaan atas kontribusi yang diberikan oleh individu. Yang kedua, memastikan dan mendorong umpan balik secara terus-menerus. Dan yang ketiga, membangun dasar bagi pengembangan individu. Dan yang keempat, hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk memberikan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, nomor 50, dengan aktivitas ada mekanisme pengelolaan konsultasi untuk karyawan yang memerlukan bantuan penyelesaian masalah yang dihadapi karyawan. Dengan hasil, kami menjawab ada dan nilai 4 dengan keterangan MAP yang efektif, memastikan
bahwa karyawan yang pertama mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan mengapa, dan yang kedua didorong dan didukung untuk menyampaikan umpan balik secara terus-menerus, dan yang ketiga mengetahui kapan mereka mencapai atau tidak mencapai sasaran-sasaran mereka, dan yang keempat mengetahui bagaimana cara mendapatkan dukungan untuk mencapai sasaran-sasaran dari departemen atau perusahaan, dan yang kelima mengetahui bahwa kontribusi, dan yang keenam mengetahui bahwa kontribusi mereka diakui dan dihargai. Dalam pernyataan tersebut menurut saya telah membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar memperkerjakan, tetapi juga ingin membangun komunikasi yang baik dengan cara mendorong karyawan untuk mengemukakan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Harika Amelia dengan NIM 2019-210312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan yang telah kami analisis dari hasil check-up MSDM. Nah, pada saat dilakukannya proses pengembangan dalam MSDM di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, bisa kita simpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki beberapa kelebihan, di mana perusahaan tersebut telah menerapkan berbagai penilaian secara efektif seperti adanya standar penilaian utama kinerja dalam proses penilaian karyawan, yang mana hal itu menjadi acuan pada masing-masing karyawan untuk selalu meningkatkan semangat dalam bekerja. Lalu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk juga menerapkan proses umpan balik yang dilakukan secara konsisten. Nah, juga dilakukannya penyampaian aspirasi yang memberikan peluang bagi karyawan di perusahaan tersebut. Lalu, perusahaan juga telah menerapkan sistem kerja yang aman dan mengurangi resiko kecelakaan kerja, di mana hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan profit perusahaan juga. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan juga telah menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja untuk rencana dan pengembangan karir karyawan untuk kedepannya. Nah, hal ini akan meningkatkan kualitas SDM pada perusahaan tersebut, di mana nilai sebuah perusahaan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas kerja para karyawan di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk tersebut. Terima kasih. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis, yaitu kelebihan dan kelemahan. Di sini saya akan membahas tentang kelemahannya, yaitu jika kita sebelumnya sudah membahas sedikit mengenai kelebihannya, maka selanjutnya yaitu kelemahan. Pada saat proses pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, dapat kita simpulkan bahwa masih ada beberapa kekurangan, seperti tidak adanya penilaian kinerja yang diimplementasikan mengenai pertimbangan gaji, tidak ada proses penilaian diri sendiri, tidak ada kebijakan mengenai pengelolaan karir yang disosialisasikan dengan jelas, tidak ada penerapan prinsip keadilan dalam sistem penghargaan, tidak ada pengelolaan sistem insentif bagi eksekutif, tidak ada penjelasan mengenai implementasi sistem insentif merit pay, dan tidak ada penerapan program pemeliharaan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh dan akan memberikan dampak yang buruk di masa depan apabila beberapa hal tersebut diabaikan dan tidak terlaksana. Jika perusahaan mengabaikan beberapa penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memprioritaskan kesejahteraan karyawan dalam hak keadilan karyawan dan dalam hal saat akan memberikan penghargaan pada seorang karyawan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan check-up MSDM sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan.
dikarenakan dengan melakukan check up MSDM pada perusahaan maka akan mengetahui kelebihan serta kekurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, melakukan penilaian juga diperlukan agar perusahaan tersebut dapat mengetahui sampai manakah pencapaian hasil kinerja perusahaan tersebut. Nah, pada kesimpulan yang telah kelompok kami analisis pada perusahaan PT HM Sampurna, yaitu memiliki hasil yang baik, maka dapat disimpulkan PT HM Sampurna masuk dalam kategori perusahaan yang baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk rekomendasi pada PT HM Sampurna untuk perbaikan-perbaikan pada kelemahan-kelemahan yang ada di PT HM Sampurna. Yang pertama yaitu menerapkan penilaian kinerja untuk pertimbangan penyesuaian gaji dan menerapkan prinsip keadilan dan sistem penghargaan, di mana keadilan pada sistem penghargaan yaitu para pihak manajemen dapat memberikan penghargaan yang sesuai dan sepadan untuk diberikan pada semua karyawan PT HM Sampurna yang melakukan kinerja yang baik atau melebihi target yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua yaitu menerapkan beberapa penilaian yang belum diterapkan pada perusahaan seperti tercantum pada tabel kelemahan. Di dalam hal ini banyak sekali kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh PT HM Sampurna, yaitu penilaian aspek secara individu, di mana dalam hal ini para manajemen atau perusahaan di PT HM Sampurna dapat menerapkan penilaian secara individu untuk mengetahui apa saja aspek-aspek dari internal yang dapat membuat para SDM atau karyawan mengalami kekurangan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan juga harus tetap mempertahankan pencapaian-pencapaian pada periode berjalan ini, di mana check up selalu dilakukan secara periodik. Kita para pihak manajemen atau manajemen SDM harus tetap mempertahankan di mana pencapaian-pencapaian yang sudah baik agar dapat meningkatkan kinerja dan membuat produktivitas yang baik pada perusahaan PT HM Sampurna. Lalu yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan dan memberikan intensif pada karyawan dan memberikan imbalan intrinsik yang sepadan dan tidak secara berlebihan, dikarenakan memang di mana kita memberikan reward yang berlebihan, maka pengeluaran pada perusahaan tersebut akan semakin besar dan membuat perusahaan kehilangan inflasi atau kehilangan pendapatan yang cukup besar hanya untuk memberikan reward yang secara berlebihan, dan juga untuk efek dari para karyawan juga tidak baik, dikarenakan memang jika kita memberikan reward yang berlebihan, maka kita akan membuat para karyawan itu lebih manja dan lebih merasa selalu kurang untuk pekerjaan yang hanya baik, namun kita memberikan reward yang cukup besar, maka tidak ada motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi dan lebih maksimal lagi, karena memang jika mereka sudah melakukan hal yang baik saja, dia sudah mendapatkan reward yang besar. Mengapa mereka harus melakukan hal yang maksimal jika memang dia sudah melakukan hal yang baik, dia sudah mendapatkan reward yang besar? Maka kita harus memberikan reward yang sepadan dengan hasil kinerja dari para karyawan perusahaan. Lalu yaitu yang terakhir ada perusahaan memberikan atau menjelaskan di mana para karyawan yang baik harus dipertahankan dan mempertahankan kinerja para SDM yang baik, benar, dan lancar, di mana tantangan dari para pihak SDM atau pihak manajemen SDM harus tetap mempertahankan kinerja baik yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT HM Sampurna, di mana mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan, karena memang dia harus mengetahui aspek-aspek saja
apa saja yang menjadi kekurangan mereka dan harus cepat dan tanggap untuk meminimalisir terjadinya kekurangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah perkataan maupun perbuatan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.